Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar Radio Roja Cilengsi yang Allah muliakan dan roja-roja di kota lain, di Bogor, kemudian di Lampung, Palembang, di Tanjung Pinak, di Pontianak, di Berau, di Kendari, dan beberapa roja di kota lain, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pemirsa Roja TV, pemirsa Persada TV, Niaga TV, dan TV-TV lain. Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam kajian khusus muslimah. Tema yang kita akan usung sekarang adalah medan jihad yang hakiki bagi seorang wanita muslimah. Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan manusia terbaik, para wanita terbaik, yaitu para istri Nabi SAW dan para wanita muslimah yang solihah lainnya untuk menetap di rumahnya masing-masing. Dan itulah medan perjuangan jihad dan aktivitas yang hakiki bagi para wanita muslimah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan waqarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah para wanita itu diam di rumah-rumah kalian. Hendaklah kalian diam di rumah-rumah kalian. Dan jangan kalian bertabarruj dengan tabarrujnya orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Diamnya wanita di rumah mesti menjadi tempat terbaik bagi mereka, tempat ternyaman, tempat yang paling tenang, dan tempat yang paling menyenangkan bagi para wanita. Tak boleh ada rasa bosan atau umpamanya bete atau umpamanya jemu dan jenuh berada di dalam rumahnya. Sebagian ahli qiraat membaca ayat ini dengan difathahkannya huruf qaf, waqarna, qarna, dan inilah umumnya bacaan para ahli qiraat di Madinah dan sebagian para ahli qiraat di Kufah dengan makna iqrarna, dengan makna menetaplah kalian, tinggallah kalian, diamlah kalian. Makna al-qarar, al-istiqrar wal iqamah daimah min ghairi tahawulin au intiqal. Makna al-qarar itu tinggal selama-lamanya di dalam rumah tanpa berpindah. Ini sebagian ulama membaca dengan lafaz waqarna. Sebagian ulama ahli qiraat lain seperti ahli qiraat di Kufah dan juga Basrah membaca ayat ini dengan dikasrohkannya huruf qaf, bukan waqarna tapi waqirna. Makna waqirna ay kun ahla sakinati wa waqar. Jadilah kamu menjadi orang yang tenang, yang kalem. Dan ayatnya sama. Dan dua jenis qiraat ini dengan dua makna yang terkandung di dalamnya menunjukkan
mendukung atau melengkapi makna satu sama lain, bukan membedakan dua makna karena dua jenis bacaan yang berbeda, tapi bahkan saling melengkapi. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang beliau jelaskan dalam kitab Majmul Fatawanya, kata beliau, fahadhil qiraat allati yataghayyaru fiha al-ma'na kulluha haqqun wa kullu qira'atin minha ma'al qira'atil ukhra bimanzilatil ayah ma'al ayah yajibul imanu biha kulliha wattiba'u ma tadammanatsu minal ma'na ilman wa amalan la yajuzu tarku mujibi ihdahunna li ajli ukhra. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, qiraat atau cara membaca yang berbeda di sini memberikan makna yang berbeda dan semuanya benar. Masing-masing qiraah dengan qiraah lain yang berbeda cara baca memiliki makna yang saling mendukung dan saling melengkapi, tak ubahnya seperti satu ayat dengan ayat yang lain. Semua ayat di dalam Al-Quran maknanya saling menyempurnakan, saling melengkapi, saling memberi tambahan makna. Maka wajib mengimani seluruhnya, mengikuti makna yang terkandung di dalamnya baik secara ilmu ataupun secara amal. Tidak boleh meninggalkan satu makna dengan mengambil makna yang lain. Oleh karena itulah maka di dalam ayat waqarna fi buyutikunna atau waqirna fi buyutikunna mengandung dua makna. Makna yang pertama, hendaklah para wanita itu tetap tinggal diam di rumahnya dan tidak keluar kecuali apabila ada satu keperluan yang memang harus untuk dilakukan, maka baru boleh. Adapun tanpa ada keperluan, maka hendaklah tetap tinggal di rumahnya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah makna ar-rahah was-sakinah wa tuma'ninah wal waqar. Makna yang kedua adalah adanya kenyamanan, adanya kelapangan, adanya ketenangan yang dirasakan oleh para wanita ketika tinggal di rumahnya. Dan inilah rumah hubungannya dengan para wanita dalam penjelasan syariat. Ketika wanita di dalam rumahnya tidak merasa betah, tidak merasa tenang, tidak merasa nyaman, berarti ada sesuatu di dalam diri atau hati atau perasaan atau pemahaman wanita tersebut yang menyimpang dari timbangan syariat sehingga rumah yang mestinya tempat ternyaman bagi dirinya dirasa bagaikan penjara yang membelenggunya. Oleh karena itulah maka firman Allah Azza wa Jalla tentang wanita dan rumah tersebut dinisbatkan sebagai milik wanita itu dari segi pengungkapan, walaupun pada hakikatnya rumah tersebut bukanlah rumah miliknya, mungkin rumah suaminya, atau mungkin rumah mertuanya, rumah orang tuanya, atau mungkin rumah kontrakan. Tapi oleh Allah, apapun status kepemilikan rumah yang ditempati oleh wanita tersebut, Allah tetap menyebut rumah itu sebagai rumah para wanita tersebut. Allah menyatakan waqarna fi buyutikunna,
Hendaklah kalian tetap tinggal di rumah-rumah kalian. Allah tidak menyebut di rumah, tidak di rumah saja, tapi dinisbatkan kepada kalian. Dan idhafatul buyut ilan nisa idhafatul tamlik. Disandarkannya penyebutan rumah kepada para wanita itu dengan makna tamlik. Makna tamlik itu hak kepemilikan seolah-olah berada di tangan para wanita, sekalipun umumnya rumah tersebut adalah milik suaminya, atau milik orang tuanya, atau hanya ngontrak. Tapi Allah tetap menyebut rumah kalian, karena tinggalnya seorang istri, tinggalnya seorang wanita di sebuah rumah itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Wanita tidak bisa dipisahkan dari rumahnya. Jadi idhofah tersebut, idhofah itu penyandaran. Rumah disandarkan kepada wanita, mengandung makna penghususan wanita untuk tetap tinggal di rumahnya. Berdasarkan hal itulah maka idhofah tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara seorang wanita dengan rumahnya. Dan inilah pula yang diisyaratkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari ketika menerangkan ayat-ayat tentang wanita berada di dalam rumahnya. Beliau memberi judul bab ketika membahas ayat itu dengan judul Bab ma jaa fi buyuti azwajin nabi wa ma nusiba minal buyuti ilaihin. Bab yang menerangkan tentang rumah-rumah para istri Nabi dan penisbatan rumah tersebut kepada mereka. Padahal rumah yang mereka tempati pada hakikatnya rumah itu milik Nabi sebagai suaminya. Allah menyatakan waqarna fi buyutikun. Tetaplah tinggal kalian, hai para wanita, di rumah-rumah kalian. Para rumah yang mereka tempati hakikatnya rumah Nabi. Sebagaimana diterangkan dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla berfirman, La tadkhulu buyutan nabi illa ayyu'dhan. Janganlah kalian, hai para sahabat, ini kepada para sahabat, kepada kaum laki-laki yang menjadi sahabat Nabi alaihissalam. La tadkhulu buyutan Nabi, janganlah kalian memasuki rumah-rumah Nabi. Itu disebut rumah Nabi. Kecuali setelah diizinkan. Imam Bukhari menerangkan di dalam bab ini, annal buyut alal haqiqah hiya buyutun Nabi. Pada hakikatnya ayat tadi menjelaskan bahwa rumah tersebut adalah rumah Nabi. Dengan dalil la tadkhulu buyutan Nabi. Jangan kalian memasuki rumah-rumah Nabi. Tapi sekalipun demikian ketika menerangkan tentang bagaimana para istri di rumah tangganya, Allah menisbatkan rumah Nabi tersebut menjadi rumah istri-istrinya. Allah menyatakan waqarna fi buyutikunna. Dan ini mengandung makna keterkaitan yang sangat erat antara seorang wanita dengan rumahnya, sampai-sampai rumah tersebut disebut sebagai rumah milik para wanita tersebut, walaupun pada hakikatnya rumah tersebut adalah rumah suami-suami mereka. Setidaknya ada 4 ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menyebut rumah tempat tinggal para wanita itu sebagai rumahnya, walaupun hakikatnya milik suaminya. Pertama, Al-Quran surah Yusuf ayat 23.
Kata Allah, warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi. Maka wanita yang tinggal di rumahnya tersebut menggoda, membujuk Nabi Yusuf agar tunduk kepada dirinya. Kita tahu kisah Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Karena ketampanan beliau, sehingga majikannya yang wanita pun amat sangat kepincut. Lalu menggoda, memaksa Nabiullah Yusuf agar tunduk kepada kehendak hawa nafsunya. Dia berada di rumah suaminya. Tapi walaupun rumah itu rumah suaminya, Allah menyebut warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsih. Wanita yang ada di rumahnya tersebut menggoda Nabi Yusuf agar tunduk kepada dirinya. Ini ayat yang pertama. Rumah tersebut rumah milik suaminya, tapi oleh Allah dinisbatkan sebagai rumah wanita tersebut. Dari aspek penyebutan atau pengungkapan. Kedua, Al-Ahzab 33 yang kita tadi bahas, waqarna fi buyutikunna, dan diamlah, tinggallah, tetaplah kalian hai para wanita di rumah-rumah kalian. Disebut di rumah kalian. Pada hakikatnya itulah rumah suaminya, itu Nabi SAW. Ketiga, surah Al-Ahzab ayat 34. Allah menyatakan wadhkurna ma yutla fi buyutikun, dan ingatlah oleh kalian wahai para istri Nabi ayat yang diturunkan atau dibacakan di rumah-rumah kalian. Disebut di rumah kalian, padahal hakikatnya itu adalah rumah suami mereka, rumah Nabi alaihissalam. Keempatnya surah At-Talaq ayat yang pertama. Ketika seorang suami sudah mentalak istrinya, sudah dicerai itu, tapi masih tetap di dalam masa iddah, harus menunggu masa iddah. Selama menunggu masa iddah, wanita tersebut tidak boleh keluar dan tidak boleh diusir keluar. Pulang kamu ke rumah orang tuamu, saya sudah ceraikan kamu sana. Saat itu diceraikan, tidak boleh saat itu si wanita tersebut keluar dari rumah milik suaminya. Walaupun sudah dicerai, Allah masih tetap menyebut rumah tersebut rumah si wanita yang sudah dicerai tersebut. Pada hakikatnya adalah milik suaminya. Allah berfirman, la tukhrijuhunna min buyutihin. Jangan kalian usir mereka, jangan kalian keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Mereka yang dimaksud adalah istri-istri yang sudah ditalak. Istri-istri yang sudah dicerai, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan kalian keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Rumah mereka bukan rumah-rumah kalian. Ayat ini ditujukan kepada para suami yang sudah menceraikan istrinya. Allah menyatakan kepada para suami, para laki-laki itu yang sudah menceraikan istrinya, jangan kamu keluarkan para istri yang sudah kamu cerai itu dari rumah-rumah mereka. Bukan dari rumah kalian, tapi rumah-rumah mereka. Dan ini sekali lagi menunjukkan keterikatan yang kuat antara seorang wanita dengan rumah yang dia tempati, sekalipun itu rumah bukan miliknya, tapi milik suaminya. Bahkan setelah dicerai pun, di masa iddahnya masih disebut itu rumahnya. Lalu setelah Allah Azza wa Jalla menyuruh para wanita untuk tetap tinggal di rumah,
Allah melarang keras para wanita untuk keluar rumah dengan tanpa keperluan, dengan berdandan menampakkan keelokan tubuhnya atau kecantikan parasnya. Allah menyatakan wala tabarrajna, jangan kalian bertabarruj. Perintah atau larangan bertabarruj ini setelah menyuruh tetap tinggal di rumah. Seolah-olah ayat waqarna fi buyutikunna, tetaplah kalian tinggal di rumah-rumah kalian, seolah-olah tidak tinggal di rumah dan banyak keluar dari rumah adalah sesuatu yang tidak diizinkan oleh syariat, yang menyebabkan seorang wanita bisa bertabarruj, menampakkan perhiasannya, kecantikannya kepada para laki-laki. Berdasarkan hal itulah maka susunan kalimat dalam ayat ini mengandung makna pengkhususan para wanita untuk tetap tinggal di rumah dari 3 aspek, dari 3 sisi. Sisi pertama, anna ta'bir an dzalika bil qarar alladhi fihi ar-raha wal waqar was sakinah. Pertama, pengungkapan bahwa tetapnya tinggalnya para wanita di rumah, di dalamnya terkandung kenyamanan, ketenangan, dan ketentraman. Dan itu yang dicari oleh semua orang, terlebih para wanita yang lebih dominan perasaannya daripada akal fikirannya. Untuk membahagiakan wanita cukup nyamankan mereka, tenangkan mereka, tentramkan mereka, mereka akan bahagia. Dan itu yang Allah ungkapkan ada di dalam rumah yang ditempati oleh wanita tersebut. Ini yang pertama. Kedua, idhafatul buyut ilaihinna lidilalati alal irtibat al-wathiq bainal mar'ah wal bait. Yang kedua, tadi sudah disinggung, dinisbatkan atau diidhafatkan atau disandarkannya atau dihubungkannya penyebutan rumah kepada para wanita, yang menunjukkan keterkaitan yang kuat antara seorang wanita dengan rumah. Dan yang ketiga, an-nahyu anit tabarrujil ladzi ghaliban ma yakunul khuruj minal baiti sababan fihi au mud'atan lah. Ketiga, adanya larangan wanita untuk bertabarruj, yang umumnya bertabarruj itu hanya bisa dilakukan ketika wanita keluar rumah, seolah-olah tidak tetapnya atau tidak tinggalnya wanita di dalam rumah tersebut termasuk salah satu di antara penyebab wanita bertabarruj. Dan inilah yang terbukti dalam kehidupan beberapa abad yang lalu sampai sekarang, di mana para wanita hanya mau berdandan, hanya mau tampil segar, tampil cantik, tampil fresh, mengenakan pakaian terbaik dan perhiasan yang dimilikinya hanya apabila mereka akan keluar dari rumah. Baru yang di rumah sepekan sekali mandi, pas mau keluar mandi dulu. Kadang ada yang ke salon dulu khusus untuk keperluan keluar. Perhiasan yang tersimpan, yang tidak pernah dipakai di dalam rumah, keluar mah dipakai mendadak, dibongkar tempat penyimpanannya. Kemudian pakaian terbaik yang selama ini terlipat secara rapih di lemarinya, tidak pernah keluar untuk dipakai, saat itu dipakai untuk keluar. Kadang sehari atau 2 hari sebelumnya dicuci dulu,
dipakai pewangi, setelah dijemur kering, masih wangi karena pakai pewangi, pas disetrikanya disemprot lagi pakai pewangi. Setelah disetrika beres, dipakai, disemprot lagi pakai parfum. Untuk apa? Untuk kepentingan keluar rumah. Dari semua penjelasan tadi, jelaslah bahwa tetapnya wanita di dalam rumah merupakan sesuatu yang asal. Sesuatu yang musti, yang harus setiap para wanita memperhatikan hal ini dan bersungguh-sungguh menerapkan hal ini. Dan setiap wali atau siapapun lelaki yang bertanggung jawab terhadap wanita itu menerapkan, menanamkan hal ini kepada para wanita dan memberikan penjelasan tentang tempat terbaik bagi wanita itu berada di dalam rumah. Dan inilah yang juga diisyaratkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, kharajat Saudah ba'dama duribal hijab lihajatiha, fakanat imra'atan jasimatan la takhfi ala ma ya'rifuha, faraha Umar bin Khattab radhiyallahu anhu faqala ya Saudah, amma wallahi ma takhfina alaina, fanzuri kaifa takhrujin. Qalat fankafat raji'ah wa Rasul sallallahu alaihi wasallam fi baiti wa innahu la yata'asha wa fi yadihi 'arq, fadakhalat faqalat ya Rasulullah inni kharajtu li ba'di hajati, faqala li Umar kadha wa kadha. Qalat fa'auha Allahu ilaihi thumma rufi'an wa in al-'araq fi yadihi ma wada'ahu, faqal innahu qad adhina lakun an takhrujna lihajatikun. Kata Aisyah radhiyallahu anha, suatu saat Saudah pada malam hari keluar. Setelah turunnya ayat tentang hijab, keluarnya pasti di hijab. Dia keluar untuk sebuah keperluan yang harus. Dia seorang wanita yang berbadan besar, sehingga tidak asing, tidak tersembunyi bagi semua orang yang mengenalnya. Asal melihat postur tubuhnya, orang-orang tahu itu Saudah. Saudah itu salah satu di antara istri Nabi SAW. Dilihatlah Saudah ini oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu ditegur. Hei Saudah, demi Allah, engkau tidak samar bagi kami. Perhatikan bagaimana kamu keluar. Kenapa kamu keluar? Maka bersegeralah Saudah pulang. Rasul SAW saat itu ada di rumahku. Beliau lagi makan malam. Dan di tangannya ada sepotong daging. Masuklah Saudah ke rumahku. Lalu berkata, wahai Rasulullah, aku keluar dari rumah untuk satu keperluan. Tapi Umar berkata demikian, demikian, dan demikian. Maka kata Aisyah, Allah Azza wa Jalla memberi wahyu kepada Nabi SAW. Sementara dagingnya masih ada di tangannya, tidak diletakkan dan juga tidak disuapkan. Setelah selesai wahyu turun, berkata Nabi SAW, sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian untuk keluar dari rumah kalau ada keperluan. Hadis ini dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dalam dua kitab sahihnya. Dengan sanad yang sahih. Ucapan Nabi SAW yang menyatakan innahu qad
Udzina lakunna an takhrujna lihajatikunna. Sungguh telah diizinkan bagi kalian untuk keluar kalau ada keperluan, menunjukkan bahwa izin untuk keluar itu diikat dengan adanya keperluan. Maka kalau tidak ada keperluan, tidak diizinkan untuk keluar. Dan ini menunjukkan bahwa tetapnya tinggalnya wanita hanyalah di rumahnya. Dan keluar dari rumah adalah sesuatu yang boleh dilakukan bila ada keperluan yang diizinkan oleh syariat. Dari sinilah kita melihat bahwa tempat ternyaman, tempat yang paling tenang, bahkan tempat terbaik, terafdal bagi seorang wanita adalah berada di rumahnya. Dan siapa saja wanita yang mengimani ayat ini, meyakini keutamaan tetap tinggal di rumah, maka mereka akan merasakan ketenangan, kenyamanan, ketentraman ketika mereka berada dalam rumah. Dan ketika keluar dari rumah, walau ada keperluan yang harus, maka ketenangan tersebut hilang atau minimal berkurang. Bisa muncul keresahan, rasa risih, rasa tidak nyaman karena keluar dari rumah. Ada banyak faidah tetap tinggalnya wanita di rumah. Dan faidah ini bukan hanya untuk si wanita tersebut, tapi juga untuk keluarganya dan untuk masyarakat di sekitarnya. Apa saja faidah tersebut? Faidah pertama adalah, dan inilah faidah yang paling agung, yang paling tinggi nilainya, yaitu ta'atullah maulaha wa rasulihi al-jalibah liridwanillahi wa taufiqihi wa tasdidihi. Pertama, faidah yang pertama adalah mengaplikasikan ketaatan kepada Allah sebagai penciptanya, juga ketaatan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam yang bisa mengundang turunnya keridhaan, taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini faidah yang paling agung. Tetapnya wanita di rumah adalah ibadah yang sangat agung karena mentaati perintah Allah, wa qarna fi buyutikun. Faidah yang kedua, at-tawaffur ala ri'ayati zawj wa tafaqud limawadi ridah wa ghadabihi wa ihtiyajatihi wal qiyami biwajibatiha nahwahu. Kedua, lebih bisa memelihara, menjaga, memperhatikan, menunaikan hak-hak suaminya. Dia bisa meraih keridhaan suami dan menghindarkan kemurkaan suami, memenuhi seluruh kebutuhan suami, melaksanakan seluruh kewajiban istri di hadapan suaminya. Saking besarnya hak-hak suami atas diri istrinya. Karena itulah keberadaan wanita di dalam rumah merupakan medan jihad pokok bagi dia, dan sebanding dengan jihadnya kaum laki-laki ke medan perang menghadapi musuh dari kalangan orang-orang kafir. Seorang wanita muslimah di zaman sahabat, di zaman Nabi SAW, namanya Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Ahli bicara dia. Dia sering menjadi utusan para wanita untuk bertanya banyak tentang agama ini kepada Nabi SAW. Suatu saat dia diutus oleh para wanita menghadap ke Nabi SAW untuk bertanya tentang suatu. Nabi saat itu berada di tengah-tengah sahabatnya. Lalu berkata Asma, "Ya Rasulullah,
inni rasulu mawwarai minan nisa. Wahai Rasulullah, aku ini utusan para wanita yang ada di belakangku. Innallaha ba'athaka ila rijali wan nisa fa'amanna bik wattaba'nak. Sesungguhnya Allah mengutus engkau kepada laki-laki dan juga para wanita. Kami juga para wanita iman kepadamu dan mengikutimu. Wa innar rijala fudilu bisolatil jumu'ah wa syuhudil janazah wal jihadi fi sabilillah. Tapi para wanita para laki-laki diberi keutamaan yang tidak diberikan kepada para wanita. Dengan cara diwajibkannya sholat Jumat. Wanita tidak. Mengurus jenazah sampai ke pemakaman. Wanita tidak. Dan juga jihad di jalan Allah. Wanita tidak. Wa idza jahadu fi sabilillah rabbaina amwalahum wa auladahum. Dan ketika para laki-laki pergi ke medan jihad, kamilah para wanita yang menjaga anak-anak mereka dan harta-harta mereka. Afanusyarikuhum fil ajri ya Rasulullah. Apakah kami memperoleh pahala yang sama dengan jihadnya kaum laki-laki wahai Rasulullah? Bayangkan. Kritis mereka itu, mempertanyakan masalah yang menjadi hak mereka. Maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, hal sami'tum maqalata imra'atin tas'alu an amri diniha ahsan min hadha? Kalian pernah enggak mendengar pertanyaan seorang wanita yang sedang bertanya tentang agamanya yang pertanyaannya lebih baik dari wanita ini? Kata para sahabat, tidak. Ini pertanyaan terbaik. Lalu Nabi SAW menyatakan, insarifi ya Asma wa akhbiri mawwara'aki minan nisa. Sekarang pulang ke wahai Asma. Beritahukan tuh kepada wanita-wanita yang ada di belakangmu bahwa bagusnya kalian dalam bersikap kepada suami-suami kalian dan usaha kalian dalam meraih ridha suami-suami kalian. Ta'dilu kullama dzakarti, pahalanya sebanding dengan amal-amal yang kamu sebutkan tadi. Sebanding dengan Jumatan, mengurus jenazah, dan bahkan jihad fi sabilillah. Kalau medan jihad kaum laki-laki, ya yang paling utama perang. Dalam rangka membela agama dari gempuran orang yang akan menghancurkan agama ini, maka pahalanya sangat besar. Pahala sebesar itu juga bisa diraih oleh para wanita di medan jihad mereka yang berbeda dengan medan jihad para laki-laki, yaitu di mana? Di rumahnya. Dan ini tidak bisa dilakukan apabila wanita banyak keluar rumah. Tidak bisa menunaikan kewajibannya baik sebagai istri kepada suaminya, atau sebagai ibu bagi anak-anaknya, atau sebagai ratu rumah tangga yang harus mengurus, merapikan, membersihkan rumahnya demi keridhaan dari suaminya. Kalau seorang istri di rumah ketika suaminya tidak ada, mencari nafkah untuk kepentingan istri dan anak-anaknya. Dan itulah tugas suami. Istri di dalam rumah berjihad, melawan piring-piring kotor, dibersihkan. Melawan dapur yang berantakan, diberesin, dirapihkan. Masak untuk menyediakan makanan bagi suami dan anak-anak tercinta. Disapu itu rumahnya, dipel itu rumahnya, dirapikan semuanya, diwangikan semuanya.
Anak-anaknya yang sudah habis sekolah atau sudah bermain dimandikan. Kemudian dipakaikan pakaian yang rapi habis disetrika. Sudah begitu sore hari suaminya pulang membawa kelelahan, kepenatan dan keruwetan dari tempat dia bekerja. Pas pulang disambut dengan senyum ramah istri, dengan anak-anak yang sudah segar dan wangi, dan disambut dengan kondisi di dalam rumahnya yang tertata rapi, bersih, wangi pula, maka apa yang dirasakan oleh suami? Ridho, senang, gembira. Maka seketika keruwetan yang dia bawa dari kantor atau tempat dia bekerja hilang. Tersapu oleh senyum manis sang istri yang ramah. Tergerus oleh kondisi anaknya yang sudah rapi, bersih dan wangi serta ceria menyambut kedatangan dia sebagai ayahnya. Dan terhilangkan oleh kondisi dan suasana rumahnya yang tertata rapi, bersih dan juga wangi. Siapa yang paling besar jasanya di dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia seperti itu? Istri. Itulah medan jihad seorang wanita muslimah yang sebenarnya. Inilah faidah yang kedua. Faidah yang ketiga, at-tafarrug li riayati auladiha minal banin wal banat wa tarbiyatuhum wal ihsan ilaihim wal qiyamu ala syu'unihim wa mutaba'atu umurihim wa adamu tarki dhalika lil khadimat awal khadam. Faidah yang ketiga, keberadaan wanita dalam rumah adalah khusus bisa sepenuhnya memperhatikan anak-anak mereka, mendidik, membina, melakukan sebaik-baik sikap kepada mereka, membina, membimbing mereka dan tidak menyerahkan tanggung jawab yang mulia ini kepada asisten rumah tangganya. Karena yang paling peduli kepada kondisi mental dan fisik anak, termasuk kecerdasan anak, termasuk karakter yang bagaimana yang harus tertanam dalam diri si anak, termasuk masa depan si anak. Yang paling peduli adalah tentu saja ibunya. Madrasah pertama dalam kehidupan si anak adalah ibunya. Bukan pembantunya, bukan asisten rumah tangganya, bukan babysitternya, atau bukan ustazah atau ustadz guru privat yang diundang ke rumahnya. Enggak. Ibunya. Akan menjadi apa anak di masa yang akan datang sangat bergantung kepada peran yang dimainkan oleh si ibu di dalam rumahnya. Bayangkan kalau si ibu itu lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumahnya. Anak tumbuh secara liar. Dia dididik oleh lingkungan. Lingkungan di luar rumahnya. Gaul dengan kawan-kawannya yang mungkin berakhlak buruk. Kawan di lingkungan sekitar rumah, kawan di sekolahnya, atau ibunya ini sarjana, mungkin minimal S1, bahkan ada yang S2, S3, tapi pendidikan anak diserahkan kepada lingkungan atau bahkan ke babysitternya atau bahkan kepada pembantu rumah tangganya yang bukan sarjana. Yang maksimal lulusan SMA, ada juga yang mungkin lulusan SMP atau SD atau bahkan SD pun tidak tamat. Diserahkan pendidikan pembinaan kepada asisten rumah tangga yang tak berpendidikan. Akan jadi apa nanti anaknya di masa yang akan datang?
Oleh karena itulah maka yang paling bertanggung jawab dan paling peduli kepada perkembangan si anak adalah ibunya. Dan ini salah satu di antara hikmah yang agung dari keberadaan ibu di dalam rumahnya. Keempat, hifdzul waqti alladhi huwa min athmanil asya. Fal waqtu huwal umr. Man hafadha alaih hafadha umrah. Wa man dayya'ahu dayya'a umrah. فينفعها ذلك في توفير الوقت للاطلاع على الكتب النافعة المفيدة التي يزيدها علما وإيمانا وكذلك الاستماع للأشرطة المفيدة. Yang berikutnya, salah satu hikmah keberadaan wanita di rumahnya adalah memelihara waktu. Harta yang paling berharga bagi dirinya. Waktu adalah umur. Siapa yang menjaga, memelihara waktu, berarti dia menjaga umurnya. Maksud menjaga waktu, mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat. Berarti dia menyelamatkan umurnya. Karena mengisi umurnya dengan banyak pahala dan keuntungan. Dan siapa yang membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu, berarti dia menyia-nyiakan umurnya. Membiarkan umurnya diisi dengan yang tidak ada manfaat, apalagi madaratnya. Dengan beradanya wanita dalam rumah, dia banyak waktu setelah selesai semua pekerjaan. Ngepel sudah, nyupir sudah, nyuci piring. Semua pakaian juga sudah dijemur, masak sudah siap, kondisi rumah sudah, waktu masih banyak. Dia bisa menggunakannya untuk membaca Al-Quran, menambah hafalan Al-Quran, membaca buku-buku yang bermanfaat, yang bisa menambah ilmu dan iman dia. Atau sekarang ini kalau zaman dahulu mendengar kaset-kaset ceramah, kalau sekarang yang membuka situs-situs atau web yang bermanfaat, membuka YouTube, video-video yang isinya ceramah, dan seterusnya. Dan ini merupakan modal yang bisa memberikan manfaat yang jauh lebih banyak dibanding apabila wanita keluar rumah. Kalau toh masih banyak waktu yang tersisa, dia gunakan untuk istirahat agar badan ini fresh, sehingga bisa memberikan perhatian dan pelayanan yang maksimal kepada suami di saat suami pulang kerja. Tapi kalau wanita keluar rumah untuk apapun, lalu dia lelah, secara fisik lelah, secara mental lelah, mungkin wanita itu bekerja atau melakukan aktivitas. Pikirannya banyak, termasuk oleh masalah di luar rumah. Hati dan perasaannya mungkin sumpek oleh masalah yang dia dapatkan di luar rumah. Kemudian badannya juga lelah karena terporsir tenaganya untuk melakukan banyak aktivitas dalam rumah. Pulang ke rumah dalam kondisi rumah yang acak-acakan. Ya sudahlah, kalau makanan bisa beli jadi matangnya, atau sekarang ada GoFood gitu, tinggal pesen saja. Suami pulang dalam keadaan lelah dan capek dan banyak masalah. Istri juga baru pulang dalam keadaan yang sama, dalam keadaan lelah dan banyak masalah. Perasaan orang sensi loh, ingin diperhatikan, bukan memberi perhatian. Dua-duanya ingin perhatian dari pasangannya masing-masing, tapi dua-duanya tidak bisa memberikan perhatian kepada yang lain. Pada sensi apa yang terjadi? Hak dan kewajiban tidak tertunaikan, lalu saling marahan.
Mah siapkan air dong untuk ini mau minum. Ambil saya sini, saya juga capek. Emang saya ngapain saja? Akhirnya ada ketersinggungan, akhirnya berantem. Hilang keharmonisan dalam rumah tangga. Berdasarkan hal inilah maka medan jihad para wanita ada di rumahnya dan ini menjadi tonggak dari kebahagiaan rumah tangga. Rumah tangga akan bahagia, terasa kebahagiaan itu oleh semua unsur dari anggota rumah tangga. Ya suami, ya istri, ya anak-anak, ya orang tua kalau orang tua ada di sana, ya pembantu kalau pembantu ya juga ada di sana. Itu sangat ditentukan oleh tertunaikannya hak dan kewajiban oleh seluruh anggota keluarga tersebut. Istri menunaikan kewajibannya sebagai ratu rumah tangga, mujahidah di dalam rumahnya. Suami juga menunaikan kewajiban di luar rumah, jihadnya di luar rumah mencari rizki untuk istri dan anak-anaknya. Dua-duanya tertunaikan, dua-duanya saling terpuaskan, dua-duanya saling meridhoi, dan dua-duanya saling memberikan feedback yang bagus. Suami melihat istrinya sangat piawai dalam menata rumahnya, dia merasa beruntung. Rumah saya tertata rapi, bersih, terpelihara, enak untuk ditempati. Karena ada istrinya. Istrinya merasa seluruh kebutuhan saya terjamin karena suaminya juga giat dalam mencari rizkinya. Anak-anak terurus, segala-galanya pelajarannya juga terawasi, terbimbing menjadi anak yang berprestasi di sekolahnya. Karena peran seorang ibu, semuanya merasa puas. Maka jadilah rumah tangganya menjadi surga dunia bagi mereka. Baiti jannati. Dan itu disebabkan karena peran istri yang memerankan dirinya sebagai mujahidah di medan jihadnya sendiri, yaitu dalam rumahnya. Inilah tonggak kebahagiaan rumah tangga, ya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan rumah tangga kita semuanya menjadi rumah tangga yang mampu mewujudkan surga dunia, sehingga rumah kita menjadi tempat teraman, ternyaman, yang paling menyenangkan dibanding tempat manapun di muka bumi ini, ya. Cukup sampai di sini penjelasan kita. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.